Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Wirajuditantio, NIM saya 064002100027. Sini saya akan menjelaskan proyek saya dalam pembuatan website e-commerce toko helm Indonesia. Sini ada latar belakang. Persaingan bisnis dewasa ini tak hanya bertumpu pada kualitas produk, melainkan lebih pada kualitas layanan yang lebih mendorong pelanggan untuk kembali membeli produk atau menggunakan solusi yang kita tawarkan. Namun tidak berarti produk yang Anda pasarkan boleh yang tidak bermutu, terutama jika produk yang ditawarkan memiliki pesaing yang kurang kurang lebih sama. Lain halnya untuk produk-produk yang secara esensial bersifat unik, bermutu tinggi dan memiliki diferensiasi yang kuat, sehingga pelanggan yang memiliki value yang jelas meskipun ada produk-produk yang sejenis. Sini ada sistem requirement-nya. Pertama, hardware-nya ada CPU, VGA, lalu RAM menggunakan 4 GB, SSD 256 GB, prosesornya ada Ryzen 3. Software-nya di sini melakukan operating system Windows, lalu memakai XMP, kemudian text editor-nya menggunakan VS Code. Sini ada user requirement-nya. Pertama ada nama, itu user, sistem, dan admin. Yang pertama ada user, keterangannya pertama melakukan registrasi, kemudian login, masuk ke menu utama, memilih barang, memesan produk, mengisi data pemesanan pembeli, mengkonfirmasi pengiriman, memilih metode pembayaran, mengkonfirmasi pembayaran, mendapatkan nomor resi pengiriman, lalu memberikan ulasan. Kemudian di sistemnya ada validasi data, simpan data, melakukan validasi data lagi. Data tersimpan menampilkan rincian pengiriman, data pembayaran tersimpan, data rincian pembayaran tersimpan. Kemudian mengkonfirmasi barang sudah sampai ke pembeli, data tersimpan. Kemudian ada admin, melakukan login, mengupdate produk, melihat data pesanan, memberikan rincian pengiriman, biaya pengiriman, mendata metode pembayaran, memberikan rincian total pembayaran, membuat laporan ke pembeli. Lalu di sini ada flowchartnya. Pertama ada user melakukan registrasi terlebih dahulu, lalu data tersimpan di sistem akan menyimpan data. Lalu di sini user dan admin melakukan login, lalu sistem akan memvalidasi data. Kemudian jika data sudah benar, akan masuk ke menu utama. Jika gagal, akan masuk ke tampilan login lagi. Setelah dari masuk ke menu utama, user memilih barang, lalu memesan produk, mengisi data pesanan pembeli, lalu data tersimpan di sistem. Kemudian admin melihat data pesanan, memberikan rincian biaya pengiriman, kemudian menampilkan rincian pengiriman di sistem. Sistem akan menampilkan rincian pengiriman. Lalu user mengkonfirmasi pengiriman, memilih metode pembayaran, lalu sistem data pembayaran tersimpan di sistem. Kemudian admin mendata metode pembayaran, memberikan rincian total pembayaran, lalu data rincian pembayaran tersimpan di sistem. Selanjutnya checkout barang. Jika ingin mencekot barang atau membeli barang, akan masuk ke tahap mengkonfirmasi pembayaran. Jika tidak, akan balik ke tahap memilih metode pembayaran. Lalu setelah ada mengkonfirmasi pembayaran, akan mendapatkan nomor resi pengiriman. Lalu mengkonfirmasi barang sudah sampai ke pembeli melalui sistem. Admin membuat laporan ke pembeli, kemudian sistem melakukan penyimpanan data, lalu user memberikan ulasan. Sini ada dev di level 0. User melakukan login, memilih barang, konfirmasi pemesanan ke sistem,
Lalu sistem melakukan validasi data, input data, melihat data invoice. Lalu admin melakukan login, input data barang, input data pemesanan ke sistem. Lalu sistem ke admin melakukan validasi data, data pemesanan, data bukti pembayaran. Sini ada dev level 1. Pertama, customer melakukan registrasi yang berupa data diri, lalu dari sistem melakukan verifikasi data diri. Lalu data store-nya itu data underscore customer. Kemudian customer dan admin melakukan login yang berupa input username dan password. Lalu sistem akan menampilkan dashboard atau tampilan utama. Kemudian di sini produk, customer bisa melihat produk. Lalu sistem akan menampilkan data produk, admin melakukan upload produk, dan data store-nya itu adalah data underscore barang. Kemudian di sini ada checkout, dari customer untuk melakukan pemesanan barang, kemudian sistem melakukan verifikasi pemesanan, lalu admin konfirmasi pemesanan, dan data store-nya itu data underscore pemesanan. Sini ada pengiriman, customer memilih jenis jasa pengiriman, lalu menampilkan total harga pengiriman. Admin mentotal harga pengiriman, kemudian sistem menyimpan jenis pengiriman. Lalu data store-nya itu adalah data underscore pengiriman. Kemudian di sini ada pembayaran. Customer memilih metode pembayaran, lalu sistem menampilkan resip pembayaran ke customer. Terus dari admin mengirim resip pembayaran, lalu menyimpan data pembayaran. Kemudian di sini ada ulasan, customer memberikan ulasan, kemudian sistem menerima reply ulasan tersebut. Lalu admin membuat laporan, dan data store-nya itu data underscore ulasan. Jika semua sudah, customer dan admin bisa logout. Lalu di sini yang terakhir ada IRD-nya. Di sini ada IRD-nya dengan entity ya, ada data customer, data produk, data pemesanan, data pembayaran, data jasa pengiriman, dan data ulasan. Lalu di data customer terdapat atribut. Yang pertama ada nama lengkap, kemudian ada email, jenis kelamin, kemudian ada username dan nomor teleponnya sebagai multi value. Kemudian di sini ada alamat dan password. Lalu di data produk, sini ada stok, ada harga, nama barang, kemudian ada key atributnya, ada ID barang, ID underscore barang, kemudian ada ukuran. Di data pemesanan ada key atributnya, ada ID underscore pemesanan, nama underscore pemesanan. Lalu di data pembayaran ada resi underscore pembayaran, jenis underscore pembayaran, total underscore harga, data jasa pengiriman,
ada jenis underscore pengiriman, lalu key attribute-nya ada nomor underscore resi, data, dan yang terakhir data ulasan. Atributnya ada ulasan underscore produk. Eh, Kemudian di sini juga ada beberapa relationship eh, customer. Pertama, customer itu dapat melihat banyak produk, lalu banyak produk itu dapat dilihat oleh banyaknya customer juga. Kemudian customer juga bisa memesan banyak produk, lalu banyak produk juga bisa dipesan oleh customer. Lalu customer dapat memilih banyaknya jas apa banyaknya jasa pengiriman. Kemudian dari banyaknya jasa pengiriman itu akan terpilih satu oleh customer ya. Kemudian customer tuh melakukan pengiriman customer itu memilih mengirim mengirim eh, ke jasa pengiriman. Lalu di sini ada customer bisa melakukan pembayaran dengan jenis customer dapat memilih salah satu jenis pembayaran. Kemudian banyaknya data pembayaran dapat dipilih oleh satu customer ini. Kemudian terakhir ada customer bisa melakukan eh, ulasan data. Kemudian dari semua ulasan data customer itu dipilih salah satu. Oke. Demikian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.